Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan sedikit tentang perdebatan antara Jokowi dan PDIP. Ya. Jadi pada hari di mana silang pendapat antara Jokowi dan PDIP terjadi, sore harinya bergelora.com memberitakan tentang adanya tanggapan dari Projo. Ya. Dan di situ bergelora.com memberikan judul di dalam ulasannya tersebut, yaitu orang baik jangan dilawan. Projo, _2, kalau terus diganggu, Jokowi bukan tak mungkin hancurkan PDIP. Nah, apa yang diutarakan oleh seorang pengurus Projo, ya, Wakil Ketua Umum Projo, Damanik, ya, ini menarik. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang dari kalangan di luar Projo itu berpandangan bahwa sebetulnya Jokowi sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan yang ingin menghancurkan PDIP. Saya beri contoh ya, ini bukan cuma pada saat pemilihan presiden Februari 2024 ya, tapi juga dan terlebih lagi pada pemilihan kepala daerah pada November 2024 yang lalu. Ya. Dan kita tahu ya, pada saat itu Jokowi mengendorse atau mendukung kepala-kepala daerah yang memiliki lawan-lawan tanding, baik itu untuk jabatan gubernur, bupati, wali kota, yang dari kalangan PDIP. Ya. Dan usaha tersebut ya, bukan cuma misalnya dia mengendorse 82 calon-calon kepala daerah dari Kim untuk melawan calon dari PDIP atau gabungan partai di mana PDIP masuk ke situ, tapi juga khususnya untuk Pilkada Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan kemudian juga DKI Jakarta. Kenapa? Ya, untuk tingkat gubernur tersebut tentunya inilah suatu hal yang sangat penting bagi Joko Widodo. Ya. Pertama, untuk Jawa Tengah yang ingin membuktikan bahwa PDIP bisa dikalahkan di kandang banteng. Untuk Sumatera Utara, tentunya calon gubernurnya itu adalah anak mantunya sendiri, Bobi Nasution, dan tentunya dia berkepentingan untuk memenangkan Bobi Nasution melawan petahana yang didukung oleh PDIP saat itu. Untuk DKI Jakarta, kita juga tahu Mas Pram dan Bang Dul ya, itu yang didukung oleh Hanura dan juga partai kecil ya di yang non parlemen itu juga harus melawan Kim Plus yang jumlahnya itu banyak sekali. Tapi kita tahu untuk DKI Jakarta ternyata akhirnya Pram dan Bang Dul itu bisa memenangi Pilkada Jakarta. Nah, apakah kemudian usaha Jokowi untuk mengobrak-abrik PDIP itu berhenti sampai di situ? Ternyata enggak, ya. Saya beri contoh dalam kasus Hasto Kristianto. Kalau Anda mendengarkan tayangan YouTube saya yang saya tayangkan 2 hari yang lalu, tentunya dari sisi poin-poin yang saya utarakan di situ, tampak jelas betapa yang namanya Joko Widodo itu berupaya untuk menghancurkan PDIP melalui kasus Hasto Kristianto. Nah, kita tahu ya bahwa PDIP akan melakukan kongres pada April atau Mei 2025 ini. Dan kita tahu juga ya bahwa terbetik kabar bahwa Jokowi juga berupaya untuk mempengaruhi orang-orang di dalam PDIP agar dia bisa mengganti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan kita juga tahu ya bahwa di antara calon-calon Ketua Umum PDIP tersebut itu adalah Putri Megawati sendiri, Puan Maharani. Yang kita juga melihat ya, beliau juga adalah orang yang cukup menahan untuk tidak berhadapan-hadapan dengan Jokowi secara langsung ya. Dan juga dia berupaya untuk kemudian bisa menjadi ketua umum dan bisa mengarahkan PDIP di masa depan. Tapi di bagian lain dalam PDIP itu juga ada juga
upaya-upaya untuk mempertahankan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, sebab bila tidak, PDIP ini benar-benar akan di bawah pengaruh Joko Widodo. Dan kalau itu terjadi, tentunya ini juga akan sangat berpengaruh pada perjalanan politik PDIP di masa depan, dan tentunya juga perjalanan politik bangsa sampai 2029 mendatang. Nah, ini yang sekarang masih ramai ya. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu tidak sedikit orang-orang dalam PDIP juga yang punya hubungan dekat dengan Joko Widodo ya. Baik itu yang ada sebagai pengurus DPP atau kemudian juga ada yang menjadi pengurus DPD atau kemudian juga ada yang karena kebetulan memiliki kepentingan politik sesaat ya untuk kemudian bisa menjadi orang kuat di PDIP nantinya. Nah, kita tahu kalau ini terjadi ya di dalam PDIP nantinya, ini tentunya akan terjadi suatu perang saudara di dalam PDIP sendiri ya. Atau kalau saya ingin menggunakan kata dalam epik pewayangan, ini ibaratnya perang Baratayuda di dalam PDIP ya. Baik di dalam PDIP antara mereka yang anti Jokowi dengan pro Jokowi, dan juga ada yang misalnya agak hati-hati dalam mendukung Megawati, dan kemudian ada yang kemudian sepenuh hati mendukung Megawati. Ini tentunya adalah suatu hal yang sangat-sangat menarik untuk kita lihat. Dan kita tahu ya, seperti saya selalu mengatakan dalam berbagai YouTube saya sebelumnya, yang namanya suatu unit kesatuan politik ya, baik itu adalah negara bangsa Indonesia, apakah itu partai politik, ataukah itu organisasi-organisasi politik, sekali terjadi perpecahan di dalam partai itu, tentunya itu akan bisa dimasuki atau diintervensi oleh kekuatan luar ya untuk kemudian menghancurkan partai itu ya. Saya beri contoh ya. Golkar misalnya, partai terbesar di Indonesia di era Orde Baru. Walaupun Golkar pada saat itu tidak menggunakan kata partai, namun dia adalah kekuatan politik terbesar di era Orde Baru. Di era reformasi sampai kini, Golkar adalah kekuatan politik nomor 2 terbesar setelah PDIP. Dan kita tahu apa yang terjadi di Partai Golkar ya, ketika ketua umumnya itu memiliki suatu masalah terkait dengan korupsi, dan kemudian dia ditekan untuk mundur ya, supaya dia mundur dan kemudian posisinya di dalam politik ini tetap aman ya, supaya dia tidak masuk ke dalam kasus korupsi yang diajukan oleh KPK atau Kejaksaan Agung. Makanya dia mundur dan membuat live video ya, untuk kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia. Dan kita tahu ada kemudian istilah-istilah ya yang menyebutkan beringin ternyata bisa digergaji oleh sang tukang kayu. Maksudnya beringin juga akhirnya tumbang di tangan Joko Widodo. Kita lihat kasus lain juga ya. Kasus lain misalnya Partai Demokrat ya. Partai ini pernah menjadi partai juga cukup besar ya pada tahun 2009 sampai 2014 ya. Dan kebetulan pada saat itu ketua umumnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menjadikan SBY menjadi presiden 2 kali masa jabatan ya. Tapi begitu SBY turun dari posisinya sebagai presiden dan posisi ketua umum Partai Demokrat diberikan kepada sang putra ya, AHY ya. Di situ kemudian intervensi politik dari istana terjadi ya. Kita tahu pada saat itu ya, itu ada upaya-upaya dari istana untuk kemudian mengambil alih Partai Demokrat. Dan Anda tahu apa yang terjadi ya? Ternyata orang-orang di Partai Demokrat itu masih menghormati bukan hanya SBY sebagai ketua pembina Partai Demokrat ya, Dewan Pembina Partai Demokrat, tapi sang anak ya, Agus Harimurti Yudhoyono ternyata juga masih memiliki suatu kekuatan politik yang bertahan di dalam partai itu. Apa yang saya katakan di sini, bersatunya Partai Demokrat itu tidak menyebabkan
Partai Demokrat bisa hancur lebur, diambil alih oleh kekuatan dari luar yang dirancang oleh Joko Widodo. Dan alhamdulillah pada saat itu ya PDIP ya, dan ini diucapkan sendiri oleh SBY ya, dia berterima kasih, AHY juga menyatakan terima kasih kepada PDIP karena Menteri Hukum dan HAM pada saat itu Yasona Lawli itu tetap mempertahankan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tidak menerima usulan hasil dari Munas Partai yang boleh dikatakan dadakan tersebut. Kita lihat juga partai lain misalnya, PSI, Partai Anak Muda yang punya masa depan yang sangat baik pada saat itu, ternyata juga bisa diambil alih oleh Jokowi dan kemudian posisi ketua umumnya diberikan kepada anak bungsunya, Kaisang Pangarep. Nah, inilah yang kita lihat. Apakah epik Baratayuda akan terjadi di PDIP? Apakah kemudian PDIP akan hancur lebur seperti Partai Golkar dan kemudian ketua umum partainya dijatuhkan dan ditentukan oleh Joko Widodo? Ini adalah suatu hal yang sangat menarik yang kita akan lihat bagaimana pergerakan-pergerakan politik di dalam PDIP sendiri, bagaimana upaya-upaya Joko Widodo untuk mendekatkan dirinya dengan tokoh-tokoh di dalam PDIP sendiri ya. Dan kalau memang kemudian PDIP bisa jatuh atau diobrak-abrik seperti kata Wakil Ketua Umum Projo tersebut ya, ini adalah sejarah politik yang amat kelam, bukan hanya bagi PDIP, tapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berikan pendapat Anda.